Di antara nikmat terbesar bagi seorang mukmin, bagi seorang manusia, adalah ketika ditanamkan di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, apapun yang dia kerjakan hanya terbatas di dunia. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala cukup di dunia. Maka keberuntungan bagi siapapun yang Allah berikan kepadanya hidayah berupa ditanamkan keimanan di dalam hatinya. Dan terkait dengan iman ini tidak bisa dinilai dengan harta yang paling mahal nilainya sekalipun. Sampai-sampai ada nasyid. Nasyid niku napa, Bu? Udah biasa dengar istilah nasyid, Bu? Nasyid niku lagu Islami. Lagu tapi Islami. Ya. Ada dulu waktu saya masih SMP, itu dengar sebuah nasyid itu kalimatnya, iman tak dapat dijual belikan. Iman tak dapat dijual beli, bahasanya begitu. Iman tak dapat diwarisi. Tidak bisa dibeli. Dan memang karena tentu penyusun atau pengarang dari syair ini atau bait-bait dalam lagu itu adalah mengambil banyak referensi tentunya. Dan memang betul, kalaulah iman itu benar-benar bisa dibeli, itu tentu mudah sekali bisa dibeli. Kalau mau anaknya beriman, tinggal beli aja. Cuman mau beli ke siapa? Tidak dapat diwarisi. Tidak dapat diwarisi. Kenapa? Bukti sudah ada buktinya. Putranya Nabi Nuh tidak beriman, padahal bapaknya Nabi. Nah, itu sebuah bukti bahwa iman nggak bisa diwariskan. Oh, mentang-mentang bapaknya orang soleh, terus anaknya mesti soleh, gitu belum tentu. Ya. Makanya hati-hati. Maka untuk menjadi seorang mukmin, ketika sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang mukmin, ya, maka malam hari ini kita akan membahas tentang apa saja janji-janji Allah agar kita semakin bersemangat di dalam menjadi seorang mukmin, dan nanti ada bagaimana cara menjaga iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak janji Allah yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman, jelas yang kita sudah ketahui adalah dijanjikan surga, itu sudah pasti. Janjikan apa, Pak? Surga. Jadi surga ini hanya akan ditempati oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Luqman ayat 9, ayat 8 dan 9 itu,
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Surga-surga, karena surga itu kan banyak. Dalam penjelasannya surga itu banyak macamnya nanti, banyak tingkatan-tingkatannya. Ya, tergantung kualitas imannya nanti. Ya. Tapi serendah-rendahnya surga itu ya tetap nikmat. Cuman Nabi menganjurkan kepada kita kalau minta surga, mintalah surga Firdaus, surga Firdaus, surga tertinggi. Ya. Dan surga ini digambarkan bahwa mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Mala udunun sami'at, enggak bisa ya, walaupun pernah mendengar satu keindahan, kabar tentang keindahan sesuatu atau kenikmatan sesuatu, maka itu tidak ada bandingannya dengan surga. Kalau kita pernah melihat sesuatu yang indah, yang mewah, yang megah, maka dibanding surga itu tidak ada apa-apanya. Bahkan hati seorang manusia itu tidak bisa membayangkan kenikmatan yang ada di dalam surga. Karena apa? Dalam penjelasannya, Allah itu memiliki 100 nikmat. Berapa nikmat? 100 nikmat. Nah, yang satu itu Allah berikan di dunia. Satu nikmat ini untuk manusia pertama sampai nanti manusia terakhir dan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi. Ya, binatangnya yang di daratan maupun di laut, semuanya itu ikut merasakan dan mengambil nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu itu. Sisanya berapa? 99. Nah, 99 ini Allah peruntukkan khusus orang-orang yang ada di dalam surga. Padahal satu untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Nah, sedangkan yang satu saja itu kemarin ada beredar orang mau nyalon apa gitu ya, itu bikin video ngecek saldo di ATM. Saldonya itu 1 kalau nggak keliru. Habis itu nolnya berapa itu? 12 kalau nggak keliru. Di belakangnya itu nolnya 12. Jenengan saldo terbanyak nolnya berapa? Jadi nol itu luar biasa. Nol itu kalau di belakang nambahin 1 aja itu pengaruhnya luar biasa. Tapi anggar nolnya naik ke depan, maju ke depan, masalah. Lah, satu orang saja yang mendapat bagian dari satu kenikmatan yang Allah berikan itu sudah nominalnya luar biasa. Padahal tentu banyak orang yang lebih daripada itu. Para pemilik perusahaan besar dan lain sebagainya. Kalau dari sisi nikmat itu bukan hanya harta. Nikmat itu segala bentuk yang bisa dirasakan kemanfaatannya oleh manusia, itu adalah nikmat dari Allah. Itu semua diberikan. Dan nikmat yang satu ini
termasuk orang-orang kafir juga dapat. Ya, jadi semua manusia. Adapun yang 99 hanya untuk para penghuni surga. Makanya surga itu udah nggak bisa dibayangkan sudah keindahannya, kenikmatannya. Dan lebih daripada itu, di surga itu kan nggak ada larangan dan perintah. Surga itu memang untuk bernikmat-nikmat, untuk menikmati. Jadi Pak Sri udah nggak ngurusin masjid, tinggal menikmati apa yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti. Ada buku Tamasya ke Surga, buku yang membahas tentang keindahan dan segala macamnya tentang surga. Pokoknya kalau dibahas oleh ahlinya itu buku itu kayaknya pengen segera mati aja. Karena apa? Pengen segera merasakan nikmatnya surga. Tapi kalau laki-laki itu yang paling terbayang surga niku napa, Pak? Bang gitu kurun. Kan di surga itu nanti nggak ada orang tua. Di surga itu nggak ada orang tua. Penghuni surga itu kalau nggak keliru nih, usianya katanya antara 25 sampai 40 tahun. 25 sampai 40 tahun itu kan usia lagi ya hebat-hebatnya ya. Kenapa nggak ada orang tua? Itu dijelaskan. Kenapa nggak ada orang tua? Nah, karena orang tua nggak bisa menikmati. Mohon maaf bah ya, kan kita mau tua juga ini nantinya. Kalau orang tua karena nggak bisa menikmati kenikmatan itu. Ya. Kalau sudah tua, makanya yang tua-tua juga nanti ketika masuk surga dibikin muda semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti orang tua nggak masuk surga. Ya. Karena ada nenek-nenek yang ngadu kepada Nabi dan memohon doa, mohon untuk didoakan untuk masuk surga. Kata Nabi, di surga nanti gak ada nenek-nenek. Langsung nenek-nenek ini nangis. Loh, kata Nabi, kenapa nangis? Berarti aku gak bisa merasakan nikmatnya surga. Oh, bukan begitu nek. Maksudnya nenek nanti kalau masuk surga sudah muda lagi, kembali ke masa muda. Surga, orang-orang beriman dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Kalau baca buku Tamasya ke Surga itu betah banget tuh, bolak-balik. Nggak ada nggak ada bosan-bosannya bacanya. Kalau perempuan itu daya tariknya beda. Perempuan itu daya tariknya pakaiannya dari sutra, ya, kemudian ranjangnya dari emas. Kalau laki-laki pakaian sutra, ranjang emas tuh nggak menarik bagi laki-laki. Yang menarik itu ya perempuannya, para bidadarinya bagi laki-laki. Ya. Bahkan bukan hanya satu nanti istrinya di surga itu. Wah, nanti kalau kelahi gimana? Yang perempuannya, istri-istrinya, enggak ada orang kelahi di surga. Surga tempat nikmat kok kelahi. Sudah enggak ada rasa itu. Kemudian apalagi janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, selama di dunia orang-orang yang beriman itu dijanjikan oleh Allah akan terus dibimbing ke jalan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dalam penjelasannya, kegelapan itu adalah kebodohan dan kejauhan dari iman. Ilan nur, kepada cahaya, cahaya kebenaran. Jadi akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kecenderungannya untuk hal-hal yang baik.
dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak sekali hidupnya seorang mukmin, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang janji Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah akan diberikan kepadanya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Hayat itu artinya hidup, kehidupan. Thayyibah, mana thayyibah? Thayyibah apa? Thayyib, baik. Itu kalau santri itu biasa dengan istilah thayyib. Baik. Man amila sholihan. Dalilnya di dalam surat An-Nahl. Man amila sholihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang melakukan amal soleh min dzakarin aw untha, min dzakarin dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, dan dia orang yang beriman, melakukan amal soleh dan dia seorang mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang mukmin yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dijanjikan oleh Allah, falanuhyiyannahu, sungguh akan Allah berikan kepadanya kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik. Dalam penjelasannya tafsir Al-Muyassar menjelaskan hayatan thayyibah itu adalah hayatan sa'idah. Hayatuhu sa'idah. Kehidupannya sa'idah. Sa'idah itu bahagia. Senang. Dijelaskan di situ walau laisa lahul mal walau laisa bikathratil mal. Walaupun dia enggak punya harta banyak. Yang penting kan bahagia. Coba adik, kalau suruh milih, pengen punya harta banyak, ya, tapi nggak bahagia, atau harta nggak begitu banyak tapi bahagia. Mesti ibu-ibu milihnya bahagia dan harta banyak, ya Bu. Artinya apa? Secara umum secara umum ekonomi yang mapan itu menjadi sarana penunjang kebahagiaan secara umum. Lah gimana nggak bahagia? Dia itu pas-pasan hidupnya. Pas mau berangkat umroh ada bisa berangkat. Pas mau beli mobil baru bisa beli mobil baru. Pokoknya pas terus. Pas mau jalan-jalan ke luar negeri, pas ada duitnya. Itu sarana. Tapi orang yang beriman dan orang yang beramal soleh itu dijanjikan oleh Allah, walau hartanya nggak banyak, hidupnya bahagia. Saya pernah melihat sebuah video pengakuan sendiri oleh orang yang memiliki harta banyak, dijuluki seorang miliarder lah gitu ya. Miliarder itu kan berarti duitnya bermiliar-miliar. Dia ini menyebutkan bahwa saya ini pernah hampir bunuh diri, katanya gitu. Kenapa? Karena saya mengalami tekanan mental. Seolah-olah hidup saya ini nggak ada manfaatnya. Buat apa hidup kalau begini? Dia itu sampai mau bunuh diri itu karena iri dengan tetangganya yang tukang beca, bahagia, bercanda sama istrinya, ngumpul sama anaknya, makan apa adanya, senang. Sedangkan dia ini susah akur sama keluarganya, padahal uangnya banyak. Jadi bukan hanya orang kaya yang bisa bahagia,
Nah, orang-orang yang beramal soleh itu Allah tanamkan di dalam hatinya hal-hal yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Maka hadis Nabi mengatakan, qad aflaha man aslama. Beruntunglah orang yang telah beriman, yang telah masuk Islam, wa ruziqa kafafan, dan sudah Allah berikan kepadanya rizki yang cukup. Rizki yang cukup. Sebenarnya kan kita itu maunya anggar butuh ada, betul ya? Nggak harus banyak-banyak tau. Anggar butuh ya ada, kan begitu. Kenapa kita kok bekerja, punya tabungan dan sebagainya? Karena apa? Antisipasi kapan-kapan butuh ada yang diambil. Umpama ada janji, jenengan nggak usah nabung, pokoknya nanti kapanpun jenengan butuh nanti tak kasih gitu. Jenengan pilih mana, punya tabungan disiapkan apa, setia pas yakin dengan janji itu. Ya, secara umum kita kalau belum di depan mata belum yakin. Itu manusiawi, namanya juga manusia. Akan merasa nyaman, lega kalau lihat saldo tadi berjejer, nolnya berjejer kayak rodanya trailer itu, 000 banyak banget ya. Semakin banyak nol ke belakang makin senang. Karena apa? Dia semakin merasa terjamin bahwa nanti setiap kebutuhannya akan terpenuhi. Yaitu manusiawi. Tapi kalaulah ada orang beriman yang tidak punya banyak itu, tenang saja. Karena apa? Tetap dia akan merasakan kebahagiaan. Intinya kan bahagia. Jadi orang main ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea, kemana itu kan pengen bahagia, jadi pengen cari bahagia. Itu senang lihat menara kembar di Malaysia, katanya biar senang. Saya 3 kali ke Malaysia itu diajak sama keluarga untuk lihat menara kembar dari dekat, foto di situ gitu. Katanya biar terbukti kalau kamu dari Malaysia. Emang mau laporan sama siapa? Saya 3 kali ke sana itu nggak pernah foto di depan menara kembar itu. Karena saya kalau ke Malaysia datangnya ke Melaka, karena keluarga banyak di Melaka, terus ke Saremban sama ke Johor, karena keluarga ada di situ. Nggak ada keluarga saya di bawah menara sana itu, ya, menara kembar. Katanya biar bahagia. Menurut saya gedung tinggi itu sudah banyak di Indonesia, cuman beda nama kan gitu. Lagian mau laporan sama siapa kalau saya sudah nyampe Malaysia? Nggak perlu bukti. Jadi untuk mencari kebahagiaan itu kadang-kadang orang diukur dengan nominal, dengan uang. Kalau punya uang banyak, saya akan ke sana dan ke sana biar senang. Tapi ketahuilah bahwa kebahagiaan itu tidak harus seperti itu. Janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hayatan thayyibah. Nah, hayatan thayyibah ini penjelasannya ya kadangkala memang diberikan harta yang banyak. Ya. Keluarga yang baik, anak yang taat-taat, ya. Pokoknya baiklah hidupnya. Karena kadang-kadang uangnya banyak, ya, tapi anaknya susah, diajak sholat itu susah. Nah, akhirnya kurang bahagia. Kadang-kadang istrinya disuruh tutup aurat susah, bahkan disuruh sholat banyak alasan. Atau sebaliknya, istrinya menginginkan suaminya menjadi pria yang soleh, laki-laki yang soleh, angel. Ya. Kalau dijabung buatan enten juga. Ya. Insya Allah suaminya soleh-soleh, istrinya soleha. Ya. Kalau sudah suaminya soleh, istrinya soleha, ya, walaupun iman tidak bisa diwariskan,
tapi sudah menjadi teladan bagi anak-anak. Kalau bapak ibunya biasa ke masjid, anak-anak itu biasanya ya ikut ke masjid. Tapi kalau bapak ibunya jarang dilihat sholat sama anaknya, kok gaya-gaya marah-marah sama anaknya mereka gak sholat, itu kan lucu. Emosi karena anaknya gak sholat, padahal bapak ibunya gak pernah dilihat sholat sama anaknya. Nah, itu kan kurang pas. Dijanjikan oleh Allah mendapatkan kehidupan yang baik. Kemudian, kelebihannya orang beriman juga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap amal solehnya itu dilipat gandakan. Terutama untuk umatnya Rasulullah SAW ini, walaupun hidupnya umurnya singkat, kan kata Nabi dalam hadisnya itu, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku ini hanya antara 60 sampai 70 kata Nabi. Kalaulah ada lebih dari 70, enggak banyak. Ada tapi enggak banyak. Sedangkan umurnya umat-umat terdahulu itu ratusan tahun. Ratusan tahun. Ada diceritakan dalam satu riwayat itu, ada umatnya Nabi Isa itu usianya 500 tahun. Ya, kita paling tua berapa? 120 sudah jadi manusia tertua. Ya. Nah ini 500 tahun ada umatnya Nabi Isa itu, ada yang usianya 500 tahun dijelaskan. Walaupun usia kita pendek-pendek, itu banyak keutamaan di dalamnya. Banyak sekali keutamaan. Dilipat gandakan. Ya, contoh, satu kebaikan dikalikan 10. Ya. Dikalikan 10. Makanya ada puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Maka barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Karena apa? 1 bulan berapa hari rata-rata? 30. Tambah 6 hari berapa? 36 kali 10. Nah, katanya sih 1 tahun itu sekitar 360-an sekian. Ya kalau dihitung-hitung seperti itulah kira-kira. Dan banyak sekali keutamaan, ya, hadis-hadis tentang keutamaan itu, bahwa dilipat gandakan pahala kebaikan orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mudah menerima nasihat. Sudah dipastikan oleh Allah mudah menerima nasihat. Makanya disebutkan dalam surat Az-Zariyat itu, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang-orang beriman itu kalau dikasih nasihat, nasihatnya masuk. Tapi orang yang tidak beriman itu walaupun dikasih nasihat, kayak nasihat yang digambarkan dalam Al-Quran, sikapnya orang-orang munafik itu banyak bantahnya. Dalam Al-Quran, Al-Baqarah itu menjelaskan, kalau dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka malah menjawab, loh justru saya ini malah berbuat kebaikan. Gak mau mereka disebutkan bahwa mereka melakukan kesalahan. Ketika mereka disuruh kembali untuk beriman kepada Allah, mereka bilang,
kayak orang bodoh aja. Banyak mengelak mereka. Tapi untuk orang-orang beriman dijamin oleh Allah bahwa nasihat akan masuk kepada hatinya orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian ya, yang sudah disebutkan di awal tadi tentang janji-janji Allah untuk orang-orang yang beriman, maka di sini kita paham bahwa iman itu betul-betul sangat penting. Oleh karena itu iman yang sudah ada di dalam hati kita agar tetap subur, karena iman itu bisa subur dan bisa kering, bahkan bisa mati. Dengan apa suburnya? Dengan amal soleh, dengan banyak perbuatan yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antaranya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga banyak membaca Al-Qur'an. Sudah biasa Bu di rumah ba'da maghrib selain malam Rabu ya, baca Quran? Sudah biasa Bu? Ya, walaupun hanya satu halaman. Satu halaman kan hanya 15 baris. Diprogram. Jadi anak-anak habis maghrib kalau bukan untuk ngaji itu di rumah untuk baca Quran, kalau kecuali ada pengajian atau mungkin ada kepentingan di masyarakat. Tapi daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, untuk menghidupkan hati yaitu banyak membaca Al-Quran. Rutin aja baca Quran habis maghrib sampai isya, terus ba'da subuh. Ada penelitian bahwa orang yang biasa membaca Quran antara maghrib dan isya dan orang yang biasa membaca Quran ba'da subuh itu akan otaknya menjadi cerdas otaknya. Maka biasakan anak-anak kita biar cerdas otaknya. Kemudian di antara caranya untuk memupuk iman, mempertahankan iman, ya dijaga teman kita. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh itu pengaruhnya luar biasa. Orang-orang soleh itu bukan mesti ustadz, bukan mesti kiai, enggak. Orang soleh itu siapapun yang amalnya soleh, amalnya baik. Tetangga kita, walaupun dia petani biasa, mungkin dia tukang beca, tapi soleh. Kalau waktunya sholat, segera sholat, bahkan berjamaah. Ya. Kalau waktunya waktunya puasa, dia puasa. Soleh. Terutama indikator kesolehan orang itu ya sholat itu. Sholat. Kalau sudah sholatnya itu berjamaah di masjid 5 waktu, itu sudah indikasi yang jelas bahwa dia insya Allah orang yang soleh. Sholat itu luar biasa. Kemudian ya tentu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah kita memohon kepada Allah untuk dipertahankan keimanan di dalam hati kita. Banyak doa yang tujuannya untuk meminta agar istiqomah dalam keimanan, di antaranya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau berikan hidayah, jangan dipalingkan lagi kepada kekafiran. Jadi minta kokoh iman, tetap iman sampai akhir hayat. Atau doa yang mungkin sering juga kita dengar, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Gak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia mau.
Bahasa Indonesia juga agak kaku ya, bahasa Jawa, terserah. Allah Maha mengerti. Jangankan bahasa yang kita lafadzkan, hati kita Allah Maha tahu. Pikiran kita saja Allah Maha tahu. Jadi itu di antaranya. Kemudian tak kalah penting juga adalah menuntut ilmu. Bukan tak kalah penting, ini penting banget. Menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu akan mengerti bagaimana cara menjadi manusia yang dicintai Allah, manusia yang selamat di dunia dan akhirat. Ilmu ini adalah merupakan sangat penting, bahkan pentingnya itu dalam penjelasan itu lebih penting daripada makanan terhadap tubuh kita. Jadi tubuh kita ini kan butuh makan, butuh kandungan-kandungan yang ada dalam makan. Nah, hati kita ini butuhnya itu melebihi ya, kebutuhan kita terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan tubuh kita terhadap makanan. Sangat butuh dengan ilmu. Maka mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di dalam belajar menuntut ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita dapat semakin kuat di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kiranya apa yang telah disampaikan di awal sampai akhir terdapat banyak manfaat. Jika ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang keliru mohon maaf dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Astaghfirullahaladzim katsirul hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.